Pada tahun 2019, tercatat ada 1.492 objek cagar budaya yang terdapat di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar terhadap objek cagar budaya adalah Desa Cipaku. Desa ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga. Beragam jenis cagar budaya terdapat di Desa Cipaku. Beberapa di antaranya adalah Linggayani dan Batu Lumpang, pertitaan Bolong Irit, serta situs batu tulis dan museum lokasi Pi Giri Badra yang secara turun-temurun dikelola oleh satu keluarga. Namun, dengan jumlah cagar alam yang banyak, tidak menjamin untuk desa ini tetap stabil dalam mengelolanya. Jadi gimana Pak, kondisi cagar budaya yang ada di Desa Cipaku sekarang? Kami ngalamin kendala dalam menyebarkan informasi yang cukup. Soalnya kita kan banyak potensi nih, tapi kurang gitu. Buat ngelola itu nggak ada informasi pun nggak ada yang bisa diangkat. Jadi memang sulit buat ngasih tahu ke masyarakat bahwa banyak banget ada potensi cagar budaya alam yang ada di Desa Cipaku. Keterbatasan akses ke informasi, konsistensi kunjungan yang rendah, penurunan kondisi situs bersejarah, dan distribusinya situs cagar budaya, kurangnya daya tarik pada pengunjung, konservasi informasi dan artefak bersejarah, keterlibatan masyarakat yang terbatas adalah masalah utama yang membuat desa ini tidak maksimal dalam mengelola cagar budaya yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pengelolaan cagar budaya harus dilakukan oleh badan pengelola yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk kalangan perguruan tinggi tentunya. Paradigma baru dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia adalah menggunakan Integrated Management System, yaitu sistem pengelolaan cagar budaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan. Maka dari itu, kami berinovasi untuk mengembangkan sebuah aplikasi khusus untuk mengelola dan menginventarisasi data terkait kekayaan budaya yang belum terorganisir dengan baik melalui penerapan teknologi terkini. Sebuah aplikasi yang mampu memperkuat pencapaian SDGs kategori 9, yaitu inovasi industri, infrastruktur, dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi dalam pelestarian warisan budaya. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga mampu mendukung SDGs kategori 11, kota dan pemukiman berkelanjutan dengan menciptakan kota yang inklusif, berbudaya, dan berkesinambungan. Maka dari itu, kita mengusung konsep One Super App yang dimana mampu menawarkan fitur-fitur inovatif yang menggabungkan teknologi Anchor, JIS, dan model semi-supervised learning menjadi aplikasi Kancadola, berpetualang waktu menyelusuri cagar budaya melalui teknologi Geographic Information System dan Augmented Reality. Pengguna akan dapat mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan mempelajari secara mendalam informasi sejarah serta nilai-nilai budaya melalui fitur-fitur seperti Augmented Reality atau AR yang memungkinkan pengguna untuk memindai ke lokasi cagar budaya dan menikmati animasi interaktif yang menghidupkan sejarah dan budaya Desa Cipaku. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang warisan budaya yang kaya di Desa Cipaku melalui penerapan teknologi terkini. Berikut adalah unique value proposition dari aplikasi Kancadola. Yang pertama adalah Heritage Explorer atau pemetaan cagar budaya berbasis Geographic Information System atau JIS. Kami memanfaatkan teknologi JIS untuk memberikan pemetaan interaktif terkait lokasi serta informasi mendalam mengenai beragam situs cagar budaya. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah menemukan lokasi cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Desa Cipaku. Yang kedua, ada Ancient 3D Vision atau eksplorasi artefak dalam bentuk 3D, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi artefak dan peninggalan bersejarah dalam representasi 3D yang sangat detail tentunya. Fitur ini memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memutar objek model, memutihkan pemeriksaan dari berbagai sudut secara mendetail, serta memperoleh informasi lebih lanjut mengenai cagar budaya yang tersedia. Yang ketiga, ada Artifact Narrate atau pemindai lokasi cagar budaya dan kisah animasi interaktif berbasis Augmented Reality atau AR. Fitur yang memungkinkan pengguna untuk memindai lokasi cagar budaya atau artefak secara langsung menggunakan teknologi Augmented Reality atau AR. Dengan pemindaian ini, pengguna dapat diarahkan pada kisah sejarah yang terkait dengan artefak tersebut dalam bentuk video animasi interaktif. Dengan kolaborasi antara komunitas lokal, ahli sejarah, pakar teknologi, pemerintah daerah, dan pengguna atau pengunjung, Kancadola akan dikembangkan untuk memperkaya pengalaman dan pemahaman tentang warisan budaya ini. Dalam mengembangkan aplikasi ini, kita menggunakan metode waterfall dengan menggunakan 3 tahapan inti dalam pengembangan, yaitu pengumpulan informasi, pengembangan aplikasi, dan implementasi dari aplikasi tersebut. Yang dimana dari setiap tahapan ini memiliki sub-sub tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Dalam kurun waktu 60 hari, kami telah merencanakan tahapan-tahapan pelaksanaan dengan pembagian kerja di antara kami, para ahli sejarah, pemerintah desa, tim pengembang, dan partisipasi aktif dari masyarakat umum tentunya. Agar inovasi ini terwujud dan berjalan secara maksimal, kami memerlukan dana sebesar 20 juta dengan rincian yang sudah tertera pada gambar.
Aplikasi Tensadola dikembangkan untuk menjadi program berkelanjutan yang memberi manfaat lebih besar di masa depan. Kami sudah memiliki gambaran bagaimana inovasi ini dapat berkembang sebagai program berkelanjutan. Untuk yang pertama, ada perluasan informasi dan fitur, seperti pengembangan konten baru yang bisa diakses oleh pengelola desa atau pengguna, dan sistem admin dari pengelola desa dan sejarawan dinas kebudayaan, feedback untuk pengguna, dan game interaktif. Dan yang kedua, peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas. Untuk aksesibilitas dapat mencakup lebih banyak daerah yang memiliki cagar budaya dan bukan hanya di desa Cipatu saja. Serta untuk inklusi dan akses bagi semua dapat menghadirkan fitur-fitur yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses aplikasi ini. Dan yang ketiga, ada kolaborasi dan kemitraan yang luas, seperti kemitraan dengan pihak eksternal. Contohnya bisa berkolaborasi dengan institusi budaya, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Dan keterlibatan masyarakat dapat lebih luas dalam pengembangan konten baru dan pelestarian warisan budaya lokal tentunya. Kami harap inovasi ini dapat terus beradaptasi, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Menjadi program berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi pelestarian dan pemahaman terhadap warisan budaya di masa depan. Ide ini diusung oleh 3 talenta muda bernama Tim Seni Asih yang beranggotakan untuk anggota pertama ada Nazib D. Abdullah, anggota kedua ada Muhammad Azarianto, dan anggota ketiga ada Andre Rahmaran. Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.